Benar Dharma Kusuma Indramayu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kabupaten Bandung Barat akan membuat video pembelajaran bahasa daerah. Selamat menyaksikan. Metode pembelajaran yang kita pakai yaitu metode demonstrasi. Yang dimaksud dengan metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini kita belajar cerpen bahasa Sunda ya. Sekarang ibu bacain dulu. Judulnya Babaturan. Dina Juwanci, aya 2 babaturan anu rakeut kacidaan. Nyaeta Dinda jeung Rani. Maranehna ngabatur geus 3 tahunan. Mari karena loba oge jalma anu nganggep maranehna teh nulurai da saking akrabna. Unggal isu saencan mangkat ke sekolah, Dinda sok nyamper ka Imah Rani, sangkan bisa mangkat babarengan ke sekolah. Berana manehna boga janji yen balik sekolah teh rek dipanggeula ka supermarket nu teu jauh jeung sekolahna. Manehna kadinya teh boga maksud rek ngalikeun kue jeung baju keur nirina si Dinda. Ari nirina si Dinda teh jalma bageut akuan pisan ari karani teh sanajan lain cucuna oge. Lain eta unggul kadang mah nirina Dinda oge sok mere nasehat jeung duit jajan ka maranehna duaan. Wanci geus nunjukkeun jam 3 sore. Tapi Rani can aya kene wae kabarna. Dinda ngadagoan di gang sekolah bari maca novel nu dibawa dina tasna. Maca novel teh emang karesep Dinda, beda jeung Rani mah anu leuwih resep main basket. Sanajan beda karesep, tapi manehna kacida akurna. Lamun aya latihan basket di sekolah, Dinda sok satia ngadagoan Rani latihan. Bari ku hayang-hayangna balik babarengan, kitu oge sabalikna. Teu karasa Wanci geus nunjukkeun jam 3:30. Aduh, si Rani kemana nya? Tanya Dinda kira hatena. Dinda ngarasa bimbang kusabab geus 3 jam setengah manehna ngadagoan si Rani can aya kabar kene wae. Teu kungsi lila aya sora, "Dinda!" Jauh seorang remaja baru lompatan nyamperkeun ka si Dinda. "Hampura, dia kuring di tengah bereskeun lapangan heula saencan balik sekolah sabab poho can ngerjakeun tugas matematika." Tembal Rani tanda semangat. Dari rada ambek jeung campur karunya sageus ngadengi alasan si Rani. Akhirna maranehna jadi oge makan ke supermarket. Cek urang oge lamun aya mancan di sekolah, garang buru gawekeun pentingna. Dina mere nasihat ka Rani bari rada ambek saeutik. Satepina di tempat nu dituju, manehna tuluy meuli kue jeung kula pilih naon sakirana kado anu pantes keur dina si Dinda. Dina jeung Rani akhirna balikeun baju keur hadiah nu rek manehna beulikeun ka Dina. Baju nu dipilih warna koneng sabab nyocokkeun jeung warna kulit Nini. Meh rada caang meureun pikirna teh nu nyieun manehna ngarasa eta hadiah anu paling cocok keur manehna beulikeun jeung Nina. Kerani Nina Dinda geus dianggap nilina sorangan kusabab Nina si Dinda sok nyawakeun rasanya aja ka aslina ka manehna. Rani mikanya pisan ke keluarga Dinda. Kerani ngaluarkeun duit sakitu teu jadi masalah asalkeun Nini atau keluarga Dinda nu lain bisa bungah sareng senang ngabelanjakeun kabutuhan naon wae nu maranehna hayang. Manehna tuluy balik sabab maranehna geus didagoan di Imah Dinda. Kusabab kitu maranehna buru-buru balik. Satepina di Imah Dinda, maranehna geuwah disambut ku keluarga Dinda. Keluarga Dinda geus nganggap Rani teh keluargana. Selain bager, keluarga Dinda oge sok nengentan ka Rani. Rasa kekeluargaan anu teu bisa dibeunangkeun di keluarga Rani, bisa dibeunangkeun di keluarga Dinda. Uyuhan da atuh Rani mah ngan ukur cicing duduaan jeung bapana. Selain kitu, Bapak Rani mindeng mamangkatan gawe bae kaluar kota. Jadi Rani sok ngarasa kasepian lamun aya di imahna.
Indungna geus dilapa pisah dimimipirani umur 11 tahun. Sageus bapa jeung indungna pisah, nami geus tara kapanggih deui jeung indungna. Kusabab kitu oge, dinda sok aya wae di deket kami. Sabab panehna hubungan lamun babaturanna ngarasa kasepian. Sabab pikirna ari babaturan mah lain kudu diucapkeun, tapi kudu dibuktikan kalayan nyata. Nah, segitu cerpen dari yang akan kita bahas hari ini. Kita belajar kosakata aja ya, yang akan dijelasin sama Ibu Siti. Gimana anak-anak tadi udah dibacain ya sama Ibu Wanda tentang carpon atau cerpen yang judulnya Babaturan. Di sini Ibu mau ngejelasin tentang beberapa kosakata yang ada di carpon ini ya. Hanya kan kita mau belajar tentang bahasa Sunda, jadi nanti Ibu terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian itu harus tahu kalau di bahasa Sunda itu ada yang namanya undak usuk basa. Ada yang tahu apa undak usuk basa? Oke. Sekarang Ibu jelasin ya. Undak usuk basa itu adalah tata krama bahasa dalam budaya Sunda. Biasanya terikat dengan ikatan bahasa kepada siapa kita digunakan. Misalnya ada yang lebih tua, ada yang seumuran, atau yang lebih muda. Nah, undak usuk basa itu dibagi jadi 3. Yang pertama ada bahasa lama, yang kedua bahasa lemes, dan yang ketiga bahasa kasar. Di sini Ibu mau jelasinnya cuma 2 aja ya, bahasa lemes sama bahasa lemes. Karena kalau bahasa kasar biasanya dipakainya itu ketika marah, dan kalian kalau bisa kalau marah nggak boleh pakai bahasa kasar. Nah, jelasin dulu nih, loma. Apa itu bahasa loma? Bahasa loma yaitu bahasa yang dipakai untuk orang seumuran atau teman akrab, atau bisa juga lebih bawah. Kayak biasanya kan kita punya teman ya. Nah, biasanya kalau sama teman pakainya itu bahasa loma. Nah, yang kedua ada bahasa lemes. Bahasa lemes itu biasanya dipakainya untuk yang lebih tua, tapi sebenarnya bahasa lemes itu dibagi 2 lagi. Ada lemes ke sorangan, ada lemes ke kasuluk-ulun. Nah, di carpon ini atau cerpen ini kalian bisa lihat ya di paragraf pertama. Di sini ada kata mangkat di baris ketiga. Di sini kalimatnya nunggal isu sancan mangkat ka sakola, dinda sok nyamper ka Imah Rani sangkan bisa mangkat babarengan ka sakola. Sini Ibu mau jelasin kata mangkat. M A N G K A T. Kalau di bahasa Indonesia itu mangkat itu artinya pergi. Nah, mangkat di sini termasuknya ke dalam bahasa Loma. Kenapa disebut bahasa Loma? Karena untuk teman sebaya. Sini ya, kita bikin undak usuk bahasa nih. Ada bahasa Loma, ada lemes. Lemes ini lagi 2, ada lemes ke kasorangan sama lemes ke batur, atau batur di sini itu orang yang lebih tua. Tadi bahasa lamanya mangkat. Nah, mangkat di sini ada juga biasanya selain mangkat itu indit. Dua-duanya artinya sama, pergi. Kalau keserangannya yaitu mios. Kalau berkabaturnya angkat. Nah, untuk contoh kalimatnya sendiri nanti akan dijelaskan ya sama rekan Ibu. Di sini Ibu cuma ngejelasin aja tadi ya. Kalau mangkat itu artinya pergi. Kata mangkat terdiri dari huruf M A N G K A T. Bacanya mangkat yang artinya pergi. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kalau mangkat itu artinya pergi. Sekarang kita belajar tentang frasa sama kalimatnya yang akan disampaikan oleh Ibu Riana dan Ibu Dela. Halo anak-anak,
lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Contohnya Ibu Ria. Contohnya seperti kalimat yang terdapat dari cerpen yang tadi dijelaskan. Contohnya kata mangkat. Di sini Ibu akan memberi contoh kalimat yang ada di cerpen yang tadi dibacakan. Contoh kalimatnya, contoh katanya mangkat. Akhirnya maranehna jadi oge mangkat ke supermarket. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan akhirnya mereka jadi juga pergi ke supermarket, atau akhirnya mereka jadi juga berangkat ke supermarket. Kalau contoh kata yang lain seperti ini, si kabayan isu kene geus indit ka Garut. Kalau di bahasa Indonesia kan si kabayan masih pagi sudah pergi ke Garut atau sudah berangkat ke Garut. Terus ada kata mios, abdi bade mios ti payun ka Garut hoyong dugi sate acan maghrib. Kata mios itu dalam bahasa Sunda ditunjukkan untuk diri sendiri dan bisa digolongkan menghormati lawan bicara. Ini bahasa Indonesianya abdi, saya akan pergi duluan ke Garut. Pengen sampai sebelum maghrib. Kalau kata angkat itu untuk yang lebih tua. Contohnya upami bade angkat ke Garut, abdi ngiring. Bahasa Indonesianya, kakak kalau mau pergi ke Garut, aku ikut. Yang terakhir ada mangkat. Nah, di sini kan ada kata indit, ada mios, angkat, dan mangkat. Indit, mios, angkat, dan mangkat itu termasuk ke dalam frasa verbal. Frasa verbal itu merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja. Nah, begitu adik-adik, anak-anak semuanya. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang dilanjut oleh Bapak Indra dan Ibu Bulan. Sekian. Halo anak-anak. Halo Pak Guru. Di sini Pak Indra dan Bu Wulan akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang pundak rusuk basah dan prasa, dan nanti Bulan akan menjelaskan tentang apa Bulan? Tentang klausanya apa? Oke. Baik Bu Guru. Baik anak-anak, tadi kan Bu Riana dan Bu Dela sudah menjelaskan dan memberikan contoh tentang pundak rusuk basah. Boleh ditulis dulu. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh tentang pundak rusuk basah. Dan di sini ada loma. Kata loma itu bisa diartikan untuk diri sendiri, ya. Jadi bahasa Sundanya ada di contohnya mulang atau balik, ya, itu buat diri sendiri. Lalu ada juga lemes kesorangan atau bahasa Indonesianya apa ya? Untuk diri sendiri. Ada juga waksul atau pulang, ya. Lalu ada lemes kerbatur atau bahasa untuk ke yang lebih atas, yaitu mulih. Baik Pak. Baik anak-anak, di sini Bu Wulan akan memberikan contoh tentang glosanya atau kalimatnya. Mangga Bu Wulan. Anak-anak, di sini saya akan menjelaskan contoh klausa dari mulang. Nah, contohnya adalah Mirna mulang di kosan. Mirna mulang di kosan, yang artinya Mirna pulang dari kosan. Nih, klausa itu terdiri dari predikat dan subjek. Nah, ini subjeknya
adalah mirna, sementara predikatnya adalah mulang. Ngerti? Ngerti Bu Guru. Nah, selanjutnya lemas bersorangan, wangsul. Nih contohnya, Abdi nembe wangsul di Cirebon. Artinya adalah saya baru pulang dari Cirebon. Nih predikatnya sama wangsul, sementara subjeknya adalah Abdi. Ini adalah subjeknya. Nah, satu sini yang terakhir adalah muli. Muli diucapkan untuk orang yang lebih tua dari kita. Nah, contohnya adalah Bapak nembe muli di kebun, yang artinya Bapak baru pulang dari kebun. Nih, subjeknya adalah Bapak, sementara mulinya adalah predikat. Nah, seperti itu anak-anak. Baik, anak-anak, tadi sudah cukup jelas ya, Bapak dan Bu Wulan telah menjelaskan contoh dari tadi glosa tentang loma, terus lemes kersorangan sama lemes kerbatur ya, sudah cukup jelas mungkin. Dan tadi juga Bapak sudah memberikan contoh tentang pundak kusuk basah, dan ini mengandung prasa verbal sama seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Bu Dela dan Bu Riana. Mungkin anak-anak cukup sekian karena anak-anak sudah paham. Terima kasih. Dan setelah ini, baik anak-anak, selanjutnya akan diberikan contoh lain oleh Ibu Wanda, Ibu Iis, dan Ibu Siti. Nah, anak-anak, kalian tadi udah belajar ya, ada dua kata. Yang pertama ada mangkat, yang kedua ada balik. Nah, Go. Yang ketiga ini kita ada kata cek. Ini ibu tulis ya. Cek itu terdiri dari kata u, dan k. Artinya menurut. Nah, kata cek ini ada C-E-U-K, dibacanya cek, bukan C-U-K ya. Jadi di bahasa Sunda itu E-nya itu dibagi jadi tiga. Ada E biasa, ada E yang ada coroknya, sama E. Nah, kalau ini E-U dibacanya E, jadi dibacanya cek, artinya menurut. Nah, kalau di Charpon tadi, kalian bisa lihat ya, ada di paragraf kedua baris pertama ada kata super. Nah, kalau super ini biasa. Kalau yang pakai curang, contoh di sini teh. Kalau di sini pakainya ce. Nah, jadi di bahasa Sunda itu E-nya itu ada tiga, ada E, ada E, sama E. Nah, selanjutnya kita belajar rumus bahasa tentang kata ce yang akan disampaikan oleh Ibu Is. Baik anak-anak, kita lanjut ke undang usuk bahasanya dari kata cek. Kalau cek menurut bahasa Romanya yaitu cek juga. Dan untuk lemesnya untuk diri sendiri yaitu sanggem. Dan bahasa lemesnya bagi ke orang yang lebih tua yaitu sawon. Nah, ini kata-kata cek menurut bahasa Romanya cek, dan bahasa untuk diri sendiri yaitu sanggem, dan bahasa lemes untuk yang lebih tua yaitu sawon. Dan nanti untuk contoh kalimatnya bisa dijelaskan oleh Ibu Wanda. Nah, untuk contoh kalimat cek udah ada di cerpennya ini yang cek urang oge, lamun aya pancen sekolah, gerak guru gawe ke betina. Nah, terus kalau yang sanggem, misalnya sanggem abi mah cerpen ieu teh alus. Terus kalau yang lemes kayak ke lebih tua kayak mama sahur bapak ayeuna kita ke Bandung gitu. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini tentang materi bahasa Sunda dicukupkan. Kita belajar tadi tentang kosakata ya, ada 3 kata. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Baik,
Ibu yang saya hormati, sekian video pembelajaran dari kami mahasiswa dan mahasiswi STKIP Pangeran Darmakusuma Indramayu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Kabupaten Bandung Barat. Semoga video pembelajaran ini dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan mohon maaf bila banyak kekurangan karena kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Ibu hormatan simkuri. Indonesia. Indonesia ya. Itu bagi semua yang jangan kata-kata terakhir aku. Jangan udah ngeliatin dah kebelakangan doang. Apa nih kan? Ayo juga ngomong. Kan fokus atuh ke kamera. Jangan malu kalau gitu. Kita belajar cerpen bahasa Sunda ya. Ibu bacain dulu. Dina judulnya. Coba. Kemudian dari Mana? oh Mana? mana Siapa? Asensi Omel dan Tolong. Titik. Gak usah digitu juga. Terus thank you. Rel. Udah musim bahasa. Gak apa-apa. Hari ini, dah untuk hari ini. Terus no. Oke guys. Udah mulai, Ri. Udah.